Ya, senang sekali Anda masih bersama kami dalam indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat dalam tema tawadu. Masya Allah, ini pembahasan yang menyentuh hati, bergetar dan juga nikmat sekali membahasnya. Mungkin di sini ada teman-teman dan pemirsa yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Saya mau angkat tangannya siapa yang mau bertanya. Oke, oke. Maaf, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Winnie Sri Sejati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, untuk meneguhkan hati saya bersama keluarga dan keturunan saya, mungkin apa yang harus saya bisa amalkan dengan ayat-ayat sebagaimana yang telah tadi Ustaz sampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ya. Itu adalah apakah sebagai doa atau itu untuk mencari jalan supaya kita mendapatkan kelurusan daripada hidup kita. Siap. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Habib, untuk menaklukkan hati, apa yang harus dilakukan? Fadal. Kiai Abdul Somad, Masya Allah. Baik, Ibu Wiwin ya, yang tadi yang bertanya, ya baik. Dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tadi apa atau bagaimana caranya supaya kita bisa tawadu di dalam sisa hidup kita? Ya, ada 3 hal kata para ulama cara supaya kita bisa istiqomah dalam sesuatu. Khususnya istiqomah dalam agama, ya, dalam perintah Allah, dalam taat sama Allah, ya, kemudian juga cinta kepada Sayyidina Muhammad. Itu ada 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan al-manhaj. Jadi kita perlu ngaji. Artinya tidak bisa kita tuh berharap kita beriman, bertakwa dengan sehari semalam kita ikut kajian lalu kemudian langsung takwa, nggak bisa seperti itu. Jadi saran saya adalah yang pertama, rutinlah kita di dalam belajar ilmu ya dengan para ulama. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah perlunya yang disebut al-murabbi ya. Kalau di dalam tasawuf disebutnya murabbi ruhi. Jadi guru yang tadi bahasanya beliau memberi contoh ya. Gimana kita mau tawadu kalau kita nggak punya contoh yang tawadu ya. Ketika kita lihat misalnya guru kita tawadu sama kita, ya menghormati kita, memuliakan kita, ya. Guru kita misalnya kita mau ingin sholat kita bagus, lihat guru kita khusyuk kalau sholat, ya. Itu akan membuat kita akan jadi lebih baik. Lalu yang ketiga, kata para ulama adalah yang disebut al-bi'ah as-salihah, ya. Lingkungan yang baik, ya. Kita guru ada, ngaji rutin, tapi lingkungan kita orang-orang sombong. Bagaimana kita mau tawadu? Ya. Nah, maka cara supaya kita mau tawadu, perbanyaklah teman-teman yang saleh. Ya. Saya misalnya berusaha untuk tawadu, kan bagaimana caranya? Saya belajar sama Ustaz Abdul Somad, sama yang lain. Saya lihat bagaimana tawadunya. Kalau beliau bilang saya yang tawadu, saya lihat beliau yang tawadu. Jalan aja nggak mau, harus saya duluan. Duduk nggak mau, saya harus duluan. Ya Allah. Ya. Tadi misalnya saya berikan contoh apa yang tadi disampaikan, Sayyidina Zaid bin Thabit itu ulama. Dia yang mengumpulkan Quran. Tapi dia cium tangan sama Ibnu Abbas yang lebih muda karena itu ahlul bait. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an itu juga setelah itu dia membawa tali kekangnya Zaid bin Haritha. Dibawanya jalan. Lalu kata Zaid bin Haritha, "Kamu ini adalah keluarga Rasulullah. Kenapa begini?" Kata Ibnu Abbas, "Hakada naf'alu bi ulama'ina." Begitulah kami menghormati para ulama kami. Wa hakada amara nabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suasana seperti ini Bapak Ibu sekalian kita dapatkan kalau lingkungan kita orang-orang yang bertakwa. Perbanyak teman yang takwa, yang dekat sama Allah, maka kita akan menjadi bagian dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jazakumullah khair. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Jadi kita perhatikan beberapa poin tadi. Siap, berikutnya oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kurtubi. Dari beberapa contoh yang disampaikan tadi terkait dengan figur orang-orang yang tawadu adalah orang-orang yang
punya jabatan tinggi, punya ilmu yang banyak, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sebagai kita mungkin sebagai seorang murid dan lain sebagainya, adakah memang contoh-contoh yang atau mungkin kayaknya tawadu itu hanya untuk orang-orang yang memang secara level sudah dalam level yang tinggi sehingga dia harus mentawadukkan dirinya. Nah, Wow. bagaimana dengan kondisi orang-orang yang biasa awam, kemudian murid yang belum ada ilmunya, lalu bagaimana tawadu kita? Terima Oke, kasih mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat mewakilkan, luar biasa. Saya rasa Kiai. izin Ustadz Abdul Somad, saya mau tanya sama Habib, boleh Ustadz? Fadhal. Alhamdulillah. Gimana, Bib? Apakah itu terkhusus untuk mereka yang berilmu dan posisi tinggi aja, Bib? Bagaimana dengan kami yang di bawah sini, Bib? Iya baik, izin Kiai Fadhal. Abdul Somad, Masya Allah. Ya. Jadi apakah ini hanya berlaku untuk orang-orang yang di atas ya? Tidak jawabannya. Ya tadi ketika saya menyampaikan itu saya baru sampai pada yang pertama, tawaduk kepada Allah dan Rasul. Selain tawaduk kepada Allah dan Rasul, kata para ulama, yang kedua adalah tawaduk kepada para ulama. Ya, karena innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Ya orang-orang yang paling takut sama Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Selalulah kita merasa bahwa kita itu fagir, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Ada seorang ulama Al Hasan Al Basri, ya rahimahullah taala anhu, kata beliau, orang tawadu itu ini berlaku buat semua, ya bukan hanya ulama atau bukan. Dia bilang ciri orang tawadu itu, kata Imam Hasan Al Basri, adalah kalau dia lihat seorang muslim, dia merasa orang itu lebih mulia dari dia. Itu tawadu, ya. Nah, jadi yang namanya tawadu itu bukan hanya kepada para tokoh, ya, kepada orang lain. Kemudian tawadu kepada orang tua. Ya, di dalam Quran dikatakan wakhfid janahaka dan wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Kepada orang tuamu itu rendahkan sayapmu. Kita punya orang tua mungkin petani, orang tua kita mungkin misalnya cuman pedagang, kita udah ulama, kita udah habib besar, kita udah ceramah di mana-mana. Tapi sama orang tua kita wakhfid, ya. Rendahkan sayap kita. Jangan kita merasa kita lebih tinggi, kita di bawah dia, jauh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tawaduk kepada semua orang. Ya, saya berikan satu contoh. Ya, kalau tadi dikatakan apakah para ulama saja? Enggak, para sahabat itu dikatakan. Ya, Kiai Abdul Somad mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Jadi para sahabat itu cirinya kalau ditanya di satu majelis begini, ya misalnya rame-rame, ditanya, itu mereka saling melemparkan kepada sebelahnya. Antum aja yang jawab. Yang sebelahnya bilang, antum aja yang jawab. Terus, sampai balik lagi ke yang pertama tadi ditanya, terus dia jawab dengan istighfar dulu kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru begini jawabannya. Nah jadi, kalau tadi diberikan contoh para ulama atau tokoh-tokoh besar, itu maksudnya adalah kalau tokohnya tawadu, di bawahnya juga akan tawadu semua. Apa nih? Masya Allah. Insya Allah. Kalau gitu saya izin mau ikut istighfar, Bib, supaya Ustadz Abdul Somad bisa menambahkan. Nah, Silakan. Menambahkan yang sudah lengkap itu termasuk sifat tidak tawadu. itu Itu contoh namanya, tawadu. itu namanya mengada-ngada. Sedikit aja mungkin Ustadz, apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada kami. Jadi pertanyaan dari Ustadz Qurtubi menarik ya. Kalau orang-orang besar itu kan mentawadukkan dirinya. Sedangkan kita sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, tawaduk kita on time tepat waktu, mencatat dan menulis, mengingat dan mengajarkan. Karena lawan dari kata sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan. Orang tinggi itu menyepelekan orang di bawahnya. Tapi orang bawah juga bisa aja menyepelekan yang di atasnya. Tidak mengamalkan ajaran tawaduk yang disampaikan Sayyidil Habib. Itu merupakan keangkuhan kita. Walaupun secara zahirnya kita memuliakan. Tapi kita sesungguhnya sudah angkuh kepada guru kita, Habib kita, kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling mendoakan supaya kita tidak zahirnya tawaduk, tapi betul-betul zahir dan batin insyaAllah. Demikian. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair, Habib, Ustadz Abdul Somad, pemirsa semua sekalian di rumah dan yang di studio juga, kami mengingatkan kepada diri kami sendiri, semoga dengan pembahasan hari ini
bisa langsung kita amalkan apa saja yang kita bisa kerjakan hari ini. Karena sesungguhnya yang kami dapatkan hari ini di studio itu benar-benar menggerakkan hati dan menyentuh hati. Jadi semoga apa yang kami sampaikan hari ini ada manfaatnya. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Jangan kemana-mana, saksikan episode indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat setiap waktu menjelang sahur pukul 3.30. Sebelum kami tutup, izinkan kami meminta kepada Habib untuk menutup doa sekaligus pamit kepada pemirsa semua sekalian, Habib. Izin Kiai Abdul Somad. Allah sini. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan ilmu untuk akal kita, mari kita lengkapi ilmu untuk ruh kita, yaitu dengan menadahkan diri kita, tangan kita kepada Allah, merendahkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Allah. kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Allah. wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzu bika min syarri sam'ina wa min Amin. syarri basarina wa Amin. min syarri lisanina wa Amin. min syarri qulubina wa min Amin. syarri manina. Amin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran kami di bulan yang mulia ini, dari keburukan penglihatan kami, dari keburukan lisan-lisan kami, dari keburukan hati kami, dan dari keburukan seluruh anggota badan kami. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha Amin. wa min ilmin la yanfa wa Amin. min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang enggak bisa khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah kenyang-kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak lagi didengar olehmu ya Allah. Ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga amal ibadah kita bisa maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.